Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai High Performance Liquid Chromatography atau biasa dikenal sebagai HPLC. Di mana pertama-tama kita akan fokus untuk membahas mengenai komponen-komponen pada HPLC. Sebelumnya, HPLC merupakan singkatan dari High Pressure Liquid Chromatography. Namun sekarang lebih dikenal menjadi High Performance Liquid Chromatography. HPLC adalah otomatisasi dari kromatografi cair tradisional yang kondisinya memungkinkan untuk terjadinya pemisahan yang lebih baik selama periode waktu yang lebih singkat, menggunakan partikel yang sangat kecil, diameter kolom yang kecil, dan tekanan fluida yang sangat tinggi. Yang berikut adalah gambar yang menjelaskan mengenai prinsip kerja dari HPLC. Dengan bantuan pompa, fase gerak cair dialirkan melalui kolom menuju detektor. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam aliran fase gerak dengan cara disuntikkan. Di dalam kolom, terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Untuk solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu. Sebaliknya, untuk solut-solut yang berinteraksi kuat dengan fase diam akan tertahan di dalam kolom. Kemudian seluruh komponen akan dideteksi dengan menggunakan detektor, lalu direkam dalam bentuk kromatogram. Berikut adalah gambar dari mesin HPLC yang biasa digunakan. Kolom yang digunakan sebagai fase diam pada HPLC terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kolom fase normal. Fase diam yang digunakan pada HPLC terdiri dari dua jenis fasa. Untuk kolom fase normal merupakan jenis kromatografi dengan kolom konvensional yang mempunyai fase diam normal yang bersifat polar, misalnya silika gel. Sedangkan untuk kolom fasa terbalik merupakan kolom yang fase diamnya bersifat non-polar. Misalnya adalah C18 atau oktadesil silika. Contoh fase gerak yang digunakan pada kolom fase normal antara lain heksana, diklorometana, isopropanol, dan metanol. Untuk fase gerak yang digunakan pada kolom fase terbalik terdiri dari air, metanol, asetonitril, dan tetrahidrofuran. Komponen-komponen pada HPLC terdiri dari solvent reservoir, pompa, sample injection system, kolom, detektor, dan data processing. Komponen HPLC pertama yang akan dibahas adalah solvent reservoir. Terdapat dua jenis teknik elusi. Yang pertama adalah elusi isokratik, yang merupakan teknik pemisahan dengan menggunakan pelarut tunggal. Dan teknik elusi yang kedua adalah elusi gradien, yakni suatu teknik pemisahan yang menggunakan dua atau lebih pelarut, yang bervariasi selama pemisahan. Teknik elusi digunakan untuk membawa sampel ke dalam kolom. Komponen kedua pada HPLC adalah pompa. Pompa digunakan untuk menghasilkan tekanan yang tepat untuk mendorong pelarut ke dalam sampel. Pompa yang digunakan mampu memompa pelarut hingga tekanan 4000 psi dan dengan aliran hingga 10 ml per menit. Komponen HPLC berikutnya yang akan dibahas adalah sample injection system, di mana pada komponen ini terdapat katup sampel
dan jarum suntik atau injektor. Jarum suntik atau injektor yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni manual dan auto injektor. Loop volume yang digunakan adalah tetap, yakni antara 1 sampai 200 mikroliter. Komponen berikutnya pada HPLC adalah kolom. Kolom yang digunakan berbentuk lurus dan memiliki panjang 15 sampai 150 cm atau 2 sampai 3 mm. Jenis kolom yang biasa digunakan adalah terbuat dari silika gel atau alumina. Komponen HPLC selanjutnya adalah detektor. Jenis detektor yang biasa digunakan adalah UV vis, refractive index, fluoresensi, evaporative light scattering, dan diode array detektor. Komponen HPLC yang terakhir yang akan kita bahas adalah data processing. Pada komponen ini menggunakan perangkat lunak khusus yang terhubung ke mesin HPLC. Kemudian, informasi diterima dari mesin HPLC dan disajikan dalam bentuk grafik, atau biasa dikenal sebagai kromatogram. Grafik atau kromatogram yang diperoleh menjelaskan mengenai data kualitatif berupa waktu retensi dan data kuantitatif berupa luas area. Demikianlah materi mengenai komponen-komponen pada HPLC yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.